Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali kita sore hari ini dalam ibadah online di minggu hari ini tanggal 22 November tahun 2020. Mari kita sama-sama mau beribadah kepada Dia, kita mau menyembah dan memuji Dia sore hari ini. Kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita masuk di dalam hadirat-Nya. Satu hal yang kurindukan, selalu berada di dekat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lagi satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah sore hari ini kita mau masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Nya. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia, kita mau merindukan Dia sore hari ini. Kita perlu Dia, Allah yang akan selalu ada dalam hidup kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia. Mari sore hari ini kita hampiri Dia, kita hampiri tahtanya yang kudus. Kita nyatakan di hadapan Dia sore hari ini bahwa benar-benar kita rindu datang kepada Dia. Kita rindu mau menyembah Dia sore hari ini, mengucap syukur buat segala kebaikan-Nya yang luar biasa dalam hidup kita semua. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Kita angkat pujian, satu hal yang kurindukan Tuhan. Haleluya. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lagi satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu
dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Benar Tuhan, lebih dalam lagi kami merindukan Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi kami mau mencintai dan mengasihi Engkau. Lewat keberadaan kami sore hari ini, kami mau datang kepada Engkau, merendahkan hati dan kehidupan kami Tuhan, karena kami rindu mengasihi dan mencintai Engkau, karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi dan mencintai kami. Engkau yang sudah berkemurahan dalam hidup kami, anugerah-Mu yang besar dan luar biasa yang sudah kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Oleh sebab itu kami mau datang merindukan Engkau, kami mau datang Tuhan benar-benar mengasihi dan mencintai Engkau, Allah kami yang besar dan Allah kami yang luar biasa. Kuduskan layakan kami Tuhan sore hari ini, untuk kami boleh menghampiri Engkau Bapa. Berkati ibadah kami Tuhan sore hari ini, dari awal hingga pada akhirnya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di rumah jemaat-jemaat-Mu Tuhan, setiap umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas tempat dan ruang Tuhan. Kuasa-Mu akan bekerja dimanapun kami ada dan berada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami merindukan Engkau hadir dalam hati dan hidup kami Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kami akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari. Dia Allah yang layak kita tinggikan, Dia Allah yang layak kita agungkan sore hari ini. Besarkan nama Dia, karena kemurahan-Nya besar dan luar biasa dalam hidup kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, lagi besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan
ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang akan selalu menolong kehidupan kita. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Kasihnya tidak akan pernah meninggalkan kita sampai selamanya dan sampai selamanya. Amin. Haleluya. Dengan iman katakan kasih Allah melingkupi saya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Lagi kasih Allah melingkupi saya, kasih Allah melingkupi saya. Amin, amin. Lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyenangkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan. Haleluya. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika kasih Allah melingkupi kita semua, kita sanggup untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Haleluya. Sebelum kita melayani Dia, kita dibekali sebentar oleh kebenaran firman Tuhan untuk melayani sesama lewat kehidupan kita yang menjadi garam dan terang. Mari kita isi kehidupan kita sore hari ini dengan kebenarannya, dengan firman-Nya, dengan kehendak-Nya yang akan selalu memperbaharui kehidupan kita. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, Kau Tuhan yang setia. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu
Dan ku hanya kan berharap padamu satu-satunya, haleluya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lagi katakan, Engkau Tuhan yang setia, amin. Engkau Tuhan yang setia, amin, haleluya. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, 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 amin, 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 haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, benar Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan, Kau Allah satu-satunya yang menjadi sandaran di dalam hidup kami. Kau satu-satunya Allah yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah sumber segala sumber di dalam hidup kami. Engkau yang akan memberikan kekuatan, Engkau yang akan memberikan penyembuhan Tuhan. Engkau yang akan memulihkan keberadaan kami Bapa. Engkau yang akan selalu memberkati kehidupan kami ketika kami berharap dan mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya sandaran kami dan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bangga memiliki Engkau Allah satu-satunya yang ada dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah semuanya ini boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kau bertahta atas pujian kami. Terlebih sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Teruslah Engkau bekerja di dalam hati dan kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan memberikan kemampuan kepada kami, untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu, mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan dan apa yang harus kami buat untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, untuk boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya urapan kuasa-Mu, urapan Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu, mengurapi firman-Mu. Biar apa yang disampaikan benar-benar Engkau sendiri yang berbicara lewat lidah bibir hamba-Mu. Suara-Mu Tuhan buat kami semua umat-umat-Mu Tuhan. Di akhir zaman ini, di masa yang sukar ini, kami perlu suara-Mu yang menguatkan kami, yang menghiburkan kami, yang membawa kami untuk kami dapat melangkah apa yang harus kami kerjakan dan kami lakukan untuk keselamatan yang Kau sudah sediakan bagi kami, untuk mahkota kehidupan yang sudah Engkau siapkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu sore hari ini, dan kami siap hati kami diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita beribadah lagi pada hari ini, tanggal 22 bulan November 2020. Sudah mendekati penghujung tahun, dan kita percaya kalau kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini semua karena pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua ada di dalam damai sejahtera Tuhan, ada di dalam segala kebaikan yang Tuhan sediakan. Ya, mengingat hari-hari ini memang adalah hari-hari yang tidak menyenangkan bagi banyak orang, dan tentunya banyak tantangan yang kita hadapi dan akan kita hadapi semakin hari semakin berat sebagaimana firman Tuhan katakan. Sebab itu kita harus semakin kuat di dalam Tuhan, dan kita membutuhkan campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya pada sore hari ini firman Tuhan kita akan dengarkan dalam tema hidup di dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera. Kita butuh damai sejahteranya Allah. Namun kita juga harus memahami, harus mengenal bagaimana damai sejahtera itu bekerja di dalam hidup kita masing-masing. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Yohanes pasal 14 ayat 27. Sama-sama kita baca, Bapak Ibu di rumah, saya akan bacakan dari sini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus memberikan nasihat, memberikan wejangan ketika Dia sudah mendekati hari-hari terakhir untuk meninggalkan murid-muridnya, ya, untuk pergi ke Golgota dan akhirnya naik kembali ke surga. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan pesan damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Allah itu, oleh Tuhan itu, tetap ada juga bagi kita, murid-muridnya di akhir zaman ini. Ya. Tuhan memberikan damai sejahteranya bagi kita.
Dan Tuhan Yesus menyatakan bahwa damai sejahtera yang Dia berikan tidak seperti yang diberikan dunia. Dunia memberikan damai sejahtera yang pertama tentunya ada syarat-syarat yang membuat kita harus mengikut dunia. Ya. Yang kedua, ukuran damai sejahtera yang dunia berikan tentunya ukurannya adalah kesenangan, ketenangan, kedamaian yang lahiriah. Ya, yang lahiriah. Sehingga ketika damai sejahtera itu yang sifatnya lahiriah, ketenangan, kesenangan, ketentraman yang lahiriah, tentunya ini bersifat sementara, tidak kekal. Ya. Itu sebabnya damai sejahtera yang dunia berikan kepada manusia ini sangat rentan sekali, sangat mudah sekali terganggu. Sebagai contoh misalnya, orang kalau punya uang dia bisa tenang, tetapi ketika uangnya sudah habis, ketenangannya pun bisa berubah. Hubungan baik, maka dia bisa berdamai dengan orang itu, tetapi ketika ada muncul masalah sedikit, damai sejahtera, ketenangan itu akan hilang. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus berbeda, tidak seperti yang diberikan dunia. Dia memiliki nilai kekal. Artinya dia tidak akan terganggu, tidak akan terusik oleh apapun yang sifatnya fana. Jadi damai sejahtera yang Tuhan berikan tentunya bukan sesuatu yang sifatnya temporary, yang sangat-sangat terganggu, sangat mudah terganggu oleh keadaan. Kalau kita mengutip apa yang disampaikan Rasul Paulus, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa dia bisa bersukacita, mengucap syukur dalam segala hal. Orang di luar Tuhan yang tidak memiliki damai sejahtera dari Tuhan Yesus, mustahil bagi dia bisa bersukacita senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal. Dan Tuhan Yesus menjanjikan bahwa dengan damai sejahtera yang dia berikan, yang berbeda dari dunia itu, dia juga menambahkan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, secara tidak langsung Tuhan mau mengatakan kalau ada damai sejahtera dari Tuhan Yesus kita miliki, ada diam di dalam diri kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk gelisah dan gentar. Haleluya. Apa yang menjadi masalah kita hari-hari ini? Apa yang menjadi ketakutan kita hari-hari ini? Kalau engkau masih merasa gelisah dan gentar akan masa depanmu, mari saat ini kita datang kepada Tuhan Yesus dan kita meminta damai sejahtera itu. Kita datang lagi kepada Tuhan, kita datang lagi dengan iman, maka damai sejahtera itu akan menjadi bagian saudara dan saya. Ya. Setiap orang ingin mengalami damai. Setiap orang ingin mengalami ketenangan. Ya, damai sejahtera ini dibutuhkan, terutama hari-hari ini Bapak Ibu. Kita mengalami banyak goncangan secara ekonomi, iya. Goncangan secara psikis, secara kejiwaan, iya. Kita sekarang banyak ketakutan, banyak kekhawatiran. Ya, jangan sampai sakit. Kalau sakit jangan ke rumah sakit, nanti bisa begini, begitu, segala macam dan seterusnya. Kita lihat keadaan secara politik juga menggelisahkan. Secara global juga sudah menggelisahkan. Alam ini juga sudah mulai sangat mengkhawatirkan. Hari-hari ini kita sedang mengalami
gelombang panas. Gelombang panas ini bukan gejala alam yang biasa, tetapi karena ada perubahan iklim. Jadi kalau dulu ada gelombang panas 1-2 kali dalam setahun, maka sekarang dan ke belakang ini akan semakin sering terjadi. Para ilmuwan menemukan bahwa bumi ini sudah berdenyutnya lebih cepat. Dan itu mengkhawatirkan mereka. Ya. Kita melihat sekarang udah terlalu banyak gunung-gunung berapi yang siap meletus. Ini belum bicara kiamat. Ini belum berbicara tentang akhir zaman. Tetapi dengan keadaan yang sekarang kita alami, sangat wajar seseorang mengalami ketakutan, kegelisahan. Saya bukan mau nakut-nakuti. Kenapa? Karena kita memiliki Yesus. Amin. Kita memiliki Dia yang memberikan damai sejahtera, yang dapat memberikan ketenangan, keteduhan, sehingga kegelisahan itu bisa kita hadapi. Haleluya. Ya, kita mengenal ada istilah damai sejahtera di dalam Alkitab, baik terjemahan lama dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya, perjanjian lama menggunakan kata shalom. Kita biasa gunakan ini untuk jadi salam. Ya. Dan sayangnya kita hanya menggunakan kata ini sebagai salam saja untuk bertegur sapa. Tetapi kalau kita melihat maknanya, baik itu shalom maupun airin dalam bahasa Yunani itu memiliki makna yang sama, bahwa di dalam shalom, di dalam damai sejahtera itu ada keadaan yang utuh, yang tidak ada kurangnya, damai, tenang, teduh, ya, harmonis. Jadi mestinya ketika orang menyampaikan kata shalom atau salam gitu ya, itu sedang menyampaikan bahwa ada damai. Tetapi kita lihat bahwa Alkitab juga mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa di akhir zaman akan banyak orang berkata damai, 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 tapi tidak ada damai. Pemimpin-pemimpin dunia saat ini sedang berteriak-teriak damai, 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 tapi tidak ada damai. Pergolakan tetap terjadi. Ya, ini tidak akan pernah surut, tapi akan terus meningkat. Eskalasinya itu akan semakin tinggi sampai kepada kedatangan Tuhan nantinya. Ya, ini harus kita camkan baik-baik sehingga kita punya kewaspadaan. Lalu bagaimana kita menghadapi hari-hari ini? Kita butuh damai sejahtera dari Tuhan, yang sudah Tuhan berikan. Ketika Dia mau naik ke surga, Dia katakan Dia tinggalkan damai sejahtera itu. Nah, kita harus mengenali damai sejahtera yang Tuhan berikan, sehingga kita tidak mereka-reka. Oh, damai sejahtera itu adalah keadaan yang tenang, hatinya senang. Ya, ada banyak orang berkata, saya tidak damai sejahtera melihat orang itu. Ya, oh, ini perasaan, bukan perasaan sekedar perasaan senang, tenang, bukan. Nah, kita melihat sekarang bahwa damai sejahtera yang Tuhan Yesus tinggalkan ini berimplikasi atau terkait kepada 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama, damai sejahtera yang Tuhan berikan sehingga dikatakan berbeda dari apa yang dunia berikan, ini memiliki kaitan dengan Allah. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan ini berarti juga perdamaian kita dengan Allah. Sama-sama kita baca di dalam surat Roma pasal yang kelima. Surat Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus.
Karena iman kita, kita hidup dalam damai sejahtera oleh karena Tuhan Yesus. Kalau tidak ada Tuhan Yesus di antara kita dengan Allah, tidak ada damai sejahtera antara kita dengan Allah. Damai sejahtera ini menandakan bahwa tidak ada masalah antara saya dengan Allah. Tidak ada masalah antara Allah dengan saya. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang damai sejahtera yang Tuhan berikan, yang pertama yang harus kita sadari bahwa ya, karena Tuhan Yesus datang dari Bapa, tentunya Dia juga punya misi perdamaian antara Bapa dengan kita, kita dengan Bapa. Jadi damai sejahtera berbicara hubungan kita dengan Allah. Ini bukan bicara tentang perasaan, tetapi kenyataan bahwa kita tidak ada masalah dengan Allah. Nah, kalau kita berbicara tidak ada masalah, berarti kita tidak ada lagi kecurigaan kepada Allah. Dan sebaliknya Allah juga tidak berkeberatan dengan kita. Ya. Tidak ada keberatan dari Allah tentang diri kita. Nah, mari kita melihat diri kita sekarang. Adakah ketidakyakinan kita, ketidakpercayaan kita, kecurigaan kita kepada Allah? Bagaimana kita bisa curiga kepada Allah? Bapak Ibu, ketika kita tidak mau melakukan firman Tuhan, sebetulnya kita sedang menyatakan bahwa kita kurang percaya kepada Dia. Kalau kita percaya sama Dia, kita akan ikuti apa saja yang Dia yang Dia mau. Ya, kita tahu ada tokoh-tokoh yang begitu dipercaya oleh orang-orang, sehingga apa aja yang diomongin dia percaya. Ya. Apa saja yang diomongin, padahal dia manusia. Diajak mati pun mau. Diajak nyerbu orang pun mau. Nah, kalau kita berkata kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, mengapa kita tidak percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan? Tentunya ini akan diikuti oleh bagaimana kita melakukan firman itu. Di pihak lain, Allah tidak punya keberatan kepada kita. Kenapa Allah keberatan? Oh, manusia semua sudah bejat, kata firman Tuhan. Manusia semua sudah melakukan dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya Allah tidak berkenan kepada manusia. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia menebus segala kehidupan kita dari dosa. Ya, Dia membayar semua hutang-hutang dosa kita, sehingga kita bersih di hadapan Allah. Kita berkenan. Itu sebabnya dikatakan kasih karunia yang kita terima itu menguduskan hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita bersih di mata Tuhan oleh karena darah Kristus, Dia tidak ada lagi keberatan. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana kita melanjutkan hidup kita setelah kita ditebus, setelah kita menjadi hamba Allah, setelah kita menjadi anak-anak Allah. Apakah kita menjaga diri kita tetap ada di dalam kekudusan, ada di dalam kesucian? Kalau kita sembarangan kepada diri kita, tentunya Bapa di surga akan keberatan kepada kita. Ya. Rasul Paulus katakan, ayo kita sudah ditebus, kita sudah jadi miliknya Allah. Jangan lagi kita gunakan tubuh kita ini menjadi senjata kelaliman. Itu membuat Allah keberatan. Sebab itu, kalau kita percaya bahwa kita sudah terima damai sejahtera dari Tuhan Yesus, mari kita nyatakan itu, kita jalani itu, ya. Dari pihak kita tidak lagi menaruh curiga kepada Allah, dan dari pihak Allah izinkan Dia dengan leluasa percaya kepada kita. Haleluya. Damai sejahtera Tuhan Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Dan ini sangat penting sekali, dan ini akan mempengaruhi bagaimana kehidupan kita.
Nah, yang kedua, damai sejahtera Tuhan Yesus itu menyatukan orang-orang percaya. Menjadikan kita satu tubuh. Jadi jangan bicara tentang damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita sendiri tidak bisa memandang saudara kita sebagai satu bagian. Bahwa dia juga adalah bagian tubuh Kristus. Kita baca di dalam Kolose pasal 3, Kolose pasal yang ketiga, surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya. Kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh, dipersatukan karena ada damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam diri kita. Ketika Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada kita, ya, kita harus sadari bahwa pada saat yang sama dia juga memberikan damai sejahtera kepada murid yang lain, kepada anak-anak yang lain, kepada orang percaya yang lain. Ada yang mengatakan bahwa kita jadi memiliki DNA-nya Allah. Jadi kalau saya punya DNA-nya Allah, saudara saya punya DNA-nya Allah, istri saya punya DNA-nya Allah, orang lain, jemaat yang lain punya DNA-nya Allah. Jadi kita satu DNA, satu tubuh. Ya. Menjadi satu kesatuan. Ini bukan berbicara tentang satu kesatuan sebagai kelompok atau sebagai satu elemen yang nggak bisa dilawan oleh orang lain. Bukan. Bukan persoalan menjadi kelompok politik, kelompok apa. Bukan masalah gerombolan, bukan. Tapi satu tubuh. Entah kenapa kalau punggung saya gatal, tangan saya yang menggaruk, betul? Ya. Entah kenapa kalau jidat saya kejedot, tangan saya langsung otomatis, aduh. Mulut saya berkata begitu. Satu sakit akan dirasakan oleh yang lain. Ya. Ketika jiwa kita senang, maka tubuh kita semua juga akan sehat. Jadi semuanya berasa. Satu tubuh. Tidak ada satu tubuh yang saling menggigit, ya, saling memukuli begitu. Tidak ada. Tapi kalau sekarang kita lihat banyak sesama hamba Tuhan, banyak sesama orang percaya, interdenominasi, bahkan di dalam gereja sendiri saling gigit, saling ganggu, saling berdebat. Nah, ini yang kayak begini yang mungkin tidak ada damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera, dia akan teduh. Dia tidak akan melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang harus dihantam. Ya. Tidak. Kita dipanggil menjadi satu tubuh. Damai sejahtera Tuhan Yesus itu akan mampu menyatukan kita karena kita juga menikmati damai sejahtera itu. Kita juga harus memelihara. Efesus pasal 4. Surat Efesus pasal 4 ayat 3, Rasul Paulus memerintahkan berdasarkan damai sejahtera Tuhan, ya, memerintahkan kepada jemaat dan mengatakan bahwa Efesus 4 ayat 3 dikatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu dipanggil pada satu pengharapan yang terkandung pada panggilanmu. Jadi damai sejahtera itu akan mempertemukan kita dengan
saudara-saudara yang lain. Ya. Akan mempertemukan kita dengan saudara-saudara yang lain. Ada satu kenyataan yang unik. Ya. Mungkin kita kalau sama tetangga, maksudnya bukan tetangga sebelah ya, tapi satu lingkungan, mungkin kita tidak saling kenal. Tapi kalau kita ketemu nanti di lain kota, kita akrab. Ya. Kita akrab. Kita pergi ke Surabaya ketemu orang dari blok yang lain, kalau hari-hari kita nggak kenal. Dan mungkin kalau ketemu kita cuek, kita masa bodoh. Tapi kalau nanti kita sama-sama lagi ke Surabaya, di bandara ketemu, lalu bertegur sapa, rumahnya di mana? Rumahnya di Renijaya. Oh, sama kita, akrab. Ya. Orang Aceh dengan orang Papua kalau ketemu di sini mungkin nggak akrab, tapi ketika mereka lagi pergi ke luar negeri, ketemu di London misalnya, loh itu kok ada orang yang kayak orang Indonesia yang sini juga. Lalu mereka bertegur sapa, akrab di sana. Di sini nggak akrab. Mungkin tidak kenal di sini, tetapi ketika mereka menyadari bahwa kita punya kesamaan, sama-sama tinggal di Renijaya, jadi ketemu di Surabaya jadi akrab. Oh, sama-sama orang Indonesia ketemu di luar negeri jadi akrab. Kalau kita ketemu dengan tubuh Kristus yang lain, tentunya juga kita akan menjadi mesra, memiliki kesatuan. Dan berusaha untuk memelihara kesatuan roh itu. Ya. Tidak ada satu tubuh, satu bagian tubuh yang merasa senang kalau tubuh yang lain terluka. Tapi kita masih melihat banyak, bahkan hamba-hamba Tuhan, apologet-apologet yang berdebat satu sama lain, bahkan saling menyakiti melalui kata-katanya. Ya. Padahal apologetika itu harusnya untuk menjawab orang yang tidak memahami iman kita. Itu pun Rasul Petrus katakan, jawablah dengan lemah lembut. Nah, sesama orang Kristen ngapain? Apa yang mau dipertanyakan? Haleluya. Hari kita melihat bahwa damai sejahtera itu akan menyatukan kita dengan saudara-saudara yang lain. Nah, yang ketiga, implikasi yang ketiga dari damai sejahtera Tuhan ini terkait kepada pribadi kita masing-masing. Ya. Filipi pasal 4, surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, yang berasal dari Allah, itu akan memelihara hati dan pikiran kita untuk tetap di dalam Kristus Yesus. Artinya damai sejahtera ini akan membuat kita tetap mengingat, akan tetap membuat kita konsentrasi kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Untuk itu Tuhan Yesus juga katakan bahwa Roh Kudus yang datang itu pun akan memimpin, akan mengajar kita kepada setiap apa yang dilakukan, setiap yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Supaya pikiran kita kepada Yesus. Nabi Yesaya pasal 32 ayat 17 berkata bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita tinggal tetap di dalam Yesus Kristus,
damai sejahtera yang dulu Dia berikan ini akan tetap tumbuh di dalam diri kita. Dan dampaknya adalah ketenangan, ketentraman, atau istilah dengan kata lain, ada damai sejahtera untuk selama-lamanya. Bisa dibayangkan kalau kita hidup di dalam damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Ketenangan, ketentraman ini bukan berarti tidak ada masalah. Orang-orang yang memiliki ketenangan, ketentraman yang luar biasa berhadapan dengan persoalan-persoalan yang buat orang lain itu akan menghancurkan, tetapi dia bisa tenang. Ibarat kapal, ya, kapal-kapal dengan bobot mati yang kecil itu nggak boleh pergi ke laut lepas. Kalau ke laut lepas bisa dihantam ombak, tetapi kalau yang besar-besar, ya, yang 10.000 ton bobot mati itu atau lebih barangkali, kalau jalan di laut laut lepas itu masih ada ombak segala macam, dia tenang. Ya. Ketenangan hidup bukan persoalan gelombangnya, tetapi kapalnya. Kalau kapalnya bisa kuat, bisa bertahan, tenanglah dia. Makanya perahu-perahu nelayan kalau sudah ada ombak yang tinggi 2 meter, 3 meter, ya dianjurkan tidak pergi melaut. Tapi kalau kapal-kapal yang besar masih diizinkan. Hidup ini juga seperti gelombang, seperti di kehidupan ini seperti gelombang di laut, badai itu bisa melanda. Tetapi bagaimana kita memiliki ketenangan dan ketentraman yang membuat kita bisa tenang, damai sejahtera Tuhan itu akan menghasilkan seperti itu. Kenapa kita butuh damai sejahtera? Yohanes 16 ayat 33 kita baca. Ya, sekali lagi kalau kita baca ini jangan menganggap bahwa ada hal yang harus jadi menakutkan, tetapi memang ini adalah kenyataan. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dan dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya. Jangan berharap bahwa sebagai murid Tuhan Yesus kita tidak akan dianiaya oleh dunia, apapun bentuknya. Ya. Karena kita mau ikut firman, kita bisa teraniaya. Karena kita mau hidup tulus di hadapan Tuhan, kita bisa teraniaya. Tidak sedikit orang meninggalkan iman karena tidak kuat. Cari kerja susah, ganti keyakinan gampang, ya sudah tinggal. Ada orang-orang yang sulit cari jodoh, begitu ganti meninggalkan Tuhan Yesus dapat jodohnya. Ini bagian dari aniaya. Banyak lagi aniaya, dari yang sifatnya perasaan sampai yang fisik pasti akan terjadi. Jadi jangan nangis kalau orang Kristen itu mengalami aniaya. Tetapi yang membedakan adalah kita memiliki damai sejahtera di dalam Kristus. Kita memiliki ketenangan di dalam Tuhan Yesus. Sehingga apapun persoalan, apapun masalah, setinggi apapun gelombang persoalan kehidupan kita bisa jalani dalam ketenangan karena ada kebenaran yang menumbuhkan damai sejahtera Allah di dalam diri kita. Ini yang membedakan kita nantinya. Ini yang membedakan kita.
Jadi damai sejahtera yang Tuhan berikan berbeda dari yang dunia berikan, karena selain asalnya berbeda, dampaknya juga berbeda. Demi damai sejahtera, orang dunia bisa mengalahkan orang lain, tetapi di dalam Tuhan tidak. Damai sejahtera Allah itu yang akan membuat kita semakin memiliki rasa yang manis, rasa yang harmonis dengan orang lain. Damai sejahtera Allah itu juga yang akan meneduhkan hati kita, sehingga dalam segala persoalan kita bisa tetap teduh, bisa tetap tenang, dan kita tetap bisa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya, mari kita perhatikan diri kita, Bapak Ibu. Apakah damai sejahtera yang Tuhan berikan itu ada di dalam kita? Sekali lagi, ini bukan persoalan saya senang, enggak. Kalau sekarang senang, nanti nggak senang, itu berarti sementara. Tetapi yang Tuhan berikan itu akan meneguhkan hati kita. Ayat terakhir di dalam Yesaya pasal 26 ayat 23, kita baca. Yesaya pasal 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Bagaimana kita bisa tetap ada di dalam damai sejahtera Allah? Hati kita harus teguh. Ayo, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, lakukan apa yang Dia kehendaki. Cintai Dia dengan kita melakukan firman, cintai Dia dengan kita menjaga kekudusan kita, cintai Dia dengan segala ketulusan hati kita. Semakin hari kita semakin percaya, semakin hari semakin kita percaya, kita akan dijagai dengan damai sejahtera dari Allah. Tuhan memberkati kita semua, supaya kita tetap teduh. Ya, persoalan-persoalan pasti akan datang. Persoalan-persoalan bukan semakin kecil, tapi semakin besar. Tetapi orang-orang yang di dalam Tuhan, yang dijagai dengan damai sejahtera Allah, karena kita percaya kepada Dia, kita akan bisa berjalan dengan baik. Firman Tuhan katakan, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali juga orang benar itu bangkit karena punya kekuatan. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sebab Engkau yang sudah mendamaikan kami dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah memberikan damai sejahtera-Mu kepada kami, sehingga Bapa, kami bisa menikmati kasih-Mu, sehingga Bapa kami bisa menikmati apa yang Engkau janjikan. Banyak persoalan yang kami jalani, persoalan yang kami hadapi, jalan yang kami tempuh bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi damai sejahtera-Mu yang akan menguduskan kami. Biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu membuat kami semakin teguh di dalam Engkau. Kami memiliki damai sejahtera dengan Allah. Kami memiliki damai sejahtera dengan saudara-saudara kami, sesama kami. Kami juga ada damai sejahtera di dalam hidup kami. Jiwa kami tenang, dan kami bisa mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Meteraikan kebenaran firman ini di dalam setiap hati kami, dan mampukan kami Bapa untuk bisa melakukan semua kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, bagi jemaat GPDI Reni Jaya, bahkan semua orang-orang yang mendengarkan, mengikuti ibadah pada sore hari ini, mendengarkan firman dan membuka hati bagi firman-Mu bekerja di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati, Tuhan lawati, mampukan dan berikan segala apa yang mereka butuhkan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kehidupan yang baik, kesehatan, kekuatan kiranya menjadi berkat bagi umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa, bagi bangsa negara kami ini.
segala problematika yang muncul, Tuhan kiranya Engkau terlibat dan Engkau memakai kehidupan kami anak-anak-Mu untuk kami bisa juga menjadi saluran berkat, saluran damai sejahtera Tuhan bagi bangsa negara kami. Berkati pemerintah dari pusat, daerah, di kota, di kecamatan, desa, kelurahan sampai ke RW RT. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati tetangga-tetangga kami yang ada, lingkungan tinggal di mana Tuhan percayakan kami berada. Tuhan memberkati. Berkati aparat keamanan, berkati bahkan orang-orang yang menginginkan perpecahan, menginginkan gangguan, mau melakukan apapun itu juga Tuhan kami memberkati mereka. Tuhan melawati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Akhirnya kami mengucap syukur sebab Tuhan kami masih bisa beribadah. Meskipun kami masih melakukan secara online, tapi kami percaya lawatan Tuhan tetap terjadi di atas kehidupan kami, di dalam hidup kami masing-masing. Damai sejahtera Tuhan ada di atas hidup kami semuanya. Akhirnya kami mau akhiri pertemuan ibadah kami pada sore hari ini dengan segala ucapan syukur dan permohonan kiranya Allah sumber damai sejahtera menguduskan kehidupan kami, baik roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati, tetap semangat, tetap sehat. Shalom. Haleluya.